Ya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Enggar Sugio. Saya dari Prodi Arsitektur di Universitas Pelita Bangsa. Dan sekarang saya ingin menceritakan tentang kasus pencemaran nama baik produk kecantikan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Jadi, buat yang nggak tahu, Dr. Richard Lee ini, Dr. Richard Lee MARS, PhD, DIPL, AAAM. Lahir pada tanggal 11 Oktober 1985, yang adalah seorang dokter dan seorang YouTuber berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan mentor sekaligus pengajar di klinik kecantikan Athena. Dr. Richard mengawali karir sebagai dokter umum dan perusahaan cabang di kota Palembang yaitu Sinarma Group. Jadi, Dr. Richard Lee ini punya channel YouTube yang bernama Dr. Richard Lee MARS, yang videonya membahas tentang merek-merek kecantikan yang bagus, yang layak untuk dipakai wanita dan pria, dan yang tidak, yang berbahaya untuk kulit, seperti bahan-bahan merkuri, hidroquinon, formalin, dan lain sebagainya. Maka dari itu, biasanya konten seperti ini mengundang banyak ketidaksukaan masyarakat, khususnya para wanita yang menggunakan merek yang dia sebut tidak bagus untuk dipakai. Jadi biasanya untuk para wanita yang sering memakai produk-produk kecantikan, untuk produk yang biasa mereka pakai dan dicap tidak bagus oleh Dr. Richard Lee, akan menganggap itu sebagai sebuah hinaan terhadap merek yang biasanya mereka pakai. Maka dari itu biasanya konten ini uh, bisa mengandung sisi negatif, bisa mengandung sisi positif juga. Dan ada satu kasus di mana Dr. Richard Lee ini mereview sebuah merek produk kecantikan yang bernama Helwa, dan dia mengecek itu di laboratorium yang resmi. Jadi cek hasil laboratorium itu mengatakan bahwa Helwa mengandung bahan berbahaya, yaitu merkuri, yang seharusnya dilarang dalam produk kecantikan yang sekarang. Tetapi Kartika Putri selaku duta dari produk kecantikan Helwa merasa bahwa produk yang mengendorse dia dicemarkan nama baiknya. Maka dari itu dia mengungkapkan rasa ketidaksukaan dia dengan melaporkan itu sebagai kasus pencemaran nama baik. Dan Dr. Richard Lee sempat mengunggah video permintaan maaf di channel YouTube-nya, tetapi Kartika Putri tetap tidak menanggapi. Kartika Putri tetap ingin membawa ini ke jalur hukum. Maka dari itu Kartika Putri melaporkan video unggahan Richard Lee ini ke pihak yang berwenang, sehingga terjadilah penangkapan Dr. Richard Lee. Polda Metro Jaya menjemput paksa Dr. Richard di kediamannya di Palembang pada hari Rabu 11 Agustus 2021. Dalam unggahan istri Dr. Richard yang bernama Reni Effendi, proses penangkapan sempat berjalan alot, agak sulit, karena keluarga menolak penjemputan paksa terhadap Dr. Richard. Suasana sangat tegang sampai-sampai istri dari Dr. Richard ini berteriak kalau jangan ditangkap, nanti dulu Pak, jangan dulu. Suami saya ditangkap atas alasan apa? Kenapa Pak? Bapak nggak jelasin apa-apa, kata istrinya Dr. Richard sambil menangis histeris gitu. Sampai waktu penangkapan sempat juga terjadi dorong-dorongan antara Dr. Richard dengan polisi yang mencoba membawanya keluar. Namun pada akhirnya Dr. Richard tidak bisa berbuat banyak dan istrinya sudah tak bisa membendung lagi tangisnya, yaitu dia tidak dapat berhenti menangis. Dan itu terjadi, itu kata istrinya pada tanggal 12 Agustus 2021 setelah
1 hari setelah penangkapan dari Dr. Richard Lee. Dan kasusnya lagi menghilangkan barang bukti. Penangkapan Dr. Richard Lee adalah buntut dari mengakses akun media sosial miliknya yang sudah disita. Diduga mengakses akun itu untuk menghilangkan barang bukti. Akun tersebut disita karena sedang dijadikan barang bukti atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Jadi, sewaktu Kartika Putri melapor kepada polisi, polisi sudah mengambil barang bukti dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Jadi, sewaktu itu akun Dr. Richard yang sudah disita oleh pihak yang berwenang dijadikan barang bukti, akun yang sedang dijadikan barang bukti atas pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri itu kemudian diakses lagi oleh Dr. Richard supaya untuk menghapus barang bukti, menghapus video yang sudah diupload oleh Dr. Richard tentang review dari merek-merek, review dari produk kecantikan Helwa. Maka dari itu, mulai dari situ proses penangkapannya itu agak berlangsung ricuh karena di situ ada kejahatan lain di balik pencemaran nama baik, yaitu adalah pengaksesan ilegal karena barangnya sudah diambil oleh pemerintah untuk dijadiin bukti itu sudah disita dan juga Dr. Richard mengakses kembali akun itu untuk menghapus barang bukti. Maka dari itu Dr. Richard dijerat UU ITE. Polisi menjerat Dr. Richard Lee dengan pasal 30 Junto, pasal 46 Undang-Undang ITE atau pasal 231 KUHP atau pasal 221 KUHP. Dr. Richard dinilai mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Menurut kata Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, ancaman pasal 30 semua unsur masuk ya. Paling lama 8 tahun penjara yang bersangkutan dilakukan penahanan. Jadi Dr. Richard juga diduga dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim. Dr. Richard juga diduga menyembunyikan, menolong untuk menghindari diri dari penyidikan atau penahanan. Jadi di sini Dr. Richard telah dibuktikan kalau dia bersalah atas pengaksesan ilegal. Bukan karena masalah pencemaran nama baik yang produk Helwa tadi. Setelah kasus produk Helwa itu diurus oleh pihak yang berwenang, diadakan sidang, si Kartika Putri menunjuk beberapa pengacara untuk bersaksi dan beberapa pengacara dan Dr. Richard juga membawa pengacara. Jadi mereka mengadakan sidang dan sidangnya baru-baru ini diketahui kalau Dr. Richard tidak bersalah atas tidak bersalah atas pencemaran nama baik dari produk kecantikan Helwa itu. Tetapi sedihnya itu kalau Dr. Richard Lee ditangkap karena kasus pengaksesan ilegal dari akun yang sudah disita tadi. Ya, jadi begitu cerita singkat dari saya. Memang ada banyak kekurangan di video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.